Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta inayah, diberikannya kesehatan kepada kita sehingga dapat beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita dalam kehidupan ini ada satu hal yang sangat penting, yang mana ini dapat mengantarkan kita sukses di dunia juga sukses di akhirat. Apakah itu? Tidak lain adalah ilmu. Ilmu merupakan suatu hal yang paling utama, urgen, penting di dalam kehidupan kita. Dengan ilmu mampu membawa kita kepada surga Jannatul Firdaus. Dengan ilmu juga kita mampu sukses di dunia ini. Apapun yang kita cita-citakan insya Allah akan mudah tercapai dengan adanya ilmu. Rasulullah juga sudah bersabda kepada kita selaku umatnya, berpesan kepada kita selaku umatnya, Thalabal ilma faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Nah, kita harus memperbanyak belajar. Belajar, bagaimana belajar itu? Tentunya ketika kita belajar mesti harus ada guru yang mengajar kita. Kenapa harus berguru? Kan sekarang zaman sudah ada internet, sudah ada Google. Kalau kita sulit untuk mencari sesuatu, cukup dengan klik google.com, sudah dapat informasi. Oke. Mungkin bagi kita sekarang anak zaman now itu ya, dengan adanya internet segala informasi, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, informasi mudah kita dapatkan. Tapi ingat, kalau belajar tanpa guru sama juga belajar dengan syaitan. Ini kata ulama. Malam yakun syaikhu fasyaihuhu syaitan. Barang siapa belajar tidak berguru, maka gurunya adalah syaitan. Maka oleh karena itu, mari kita menuntut ilmu. Tuntutan ilmu itu cari guru yang benar-benar bisa mengajarkan kita untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan seorang mukmin jika diajak kepada Allah, diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, ketika Rasul ingin menyampaikan suatu hukum, cukup baginya mengatakan kami dengar dan kami taati. Kami dengar dan kami taati. Oleh karena itu, kita selaku murid, ketika ada penyampaian dari guru, hal itu yang baik, maka cukup kita mengatakan kami dengar, kami taati. Nah, belajar dengan guru. Ketika kita belajar dengan guru, tentunya ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah mengetahui adab murid terhadap seorang guru. Ini penting.
Apa saja adab murid terhadap seorang guru? Adab yang pertama, seorang murid harus menghormati dan takzim kepada guru. Kita harus hormat, harus takzim kepada guru. Jangan sampai pernah kita itu membuat guru itu merasa disakiti, membuat guru merasa tersinggung, bahkan membuat guru itu jengkel terhadap kita. Maka kita harus hormati, harus kita takzim dengannya, karena itu adalah kewajiban seorang murid. Kemudian yang kedua, harus sabar dengan guru. Sabar dalam menerima pelajaran, sabar dengan segala nasihatnya, sabar dengan segala ujian, latihan yang diberikan oleh guru kita. Ketika dengan kesabaran ini, insya Allah akan membuahkan hasil yang jauh lebih baik. Kemudian adab yang ketiga, ketika kita hendak menemui guru kita, terutama ketika guru sedang berada di dalam ruangan, maka berikan salam dan meminta izin terlebih dahulu. Jangan menyelonong ketika masuk ruangan guru terbuka, tiba-tiba langsung masuk, setelah masuk baru mengucapkan salam. Itu adab yang tidak baik. Berada di depan pintu, ketuk pintunya, ucapkan salam, mohon izin masuk. Jika belum diizinkan masuk, jangan nyelonong. Diam dan berdiri di depan pintu. Itu adab yang ketiga. Adab yang keempat, ketika guru sedang mentalaki sebuah pelajaran, maka jangan kita ikuti talaki guru sebelum guru menyelesaikan talaki. Contoh, ketika guru menyampaikan satu ayat misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Idzas samaa'un syaqqat. Tiba-tiba ketika baru idzas sama, kita pun langsung melanjutkan talaki guru. Itu adab yang tidak baik. Tidak boleh memotong talaki guru. Jangan sampai ketika guru talaki, kita potong talakinya sehingga tidak selesai talaki itu. Adab yang berikutnya adalah ketika guru menyampaikan sebuah pesan, sebuah kajian, sebuah materi, jangan kita potong kemudian kita melanjutkan penjelasan itu. Jangan mentang merasa hebat, merasa kita tahu dengan jawabannya kemudian kita cuek, juga tidak boleh. Kemudian ketika kita merasa tahu dengan penjelasan yang akan disampaikan oleh guru kita, materi itu kita sudah tahu bahwa sekarang guru sedang menjelaskan materi yang sudah kita tahu, tiba-tiba kita memotong penjelasan guru, kita nyeleneh, kita nyeletuk melanjutkan penjelasan, tiba-tiba guru terdiam, kita lanjut menjelaskan. Itu tidak boleh, dilarang. Jangan sekali-sekali kita melanjutkan penjelasan guru yang sedang berlangsung. Jangan mentang-mentang kita tahu, itu tidak boleh sampai terjadi seperti itu. Kemudian adab seorang murid terhadap guru adalah memperbanyak berdoa, mendoakan guru kita. Apa yang kita doakan? Tentunya doa kebaikan, doa keselamatan guru, tentang kesehatannya. Karena apapun yang kita ucapkan akan kembali kepada kita berdoa kepada guru, maka Allah akan balikkan doa itu, menjadikan doa itu kembali kepada kita. Guru kita dapat, kita pun dapat. Oleh karena itu benar-benar jaga adab kita terhadap guru. Dan adab berikutnya adalah tidak mengucapkan perkataan yang dapat menyinggung perasaan guru. Cari ridho guru, jangan kita cari amarah guru. Karena ridho seorang guru itulah yang akan membawa barokah ilmu yang telah kita dapatkan. Apa yang disampaikan ketika seorang guru ridho, maka semua ilmu yang kita dapatkan meskipun sedikit
satu yang kita dapatkan, insya Allah ilmu itu yang satu akan bercabang menjadi 10, bercabang menjadi 20. Kenapa? Berkembang. Karena apa? Barokah yang Allah berikan karena kita menghormati serta takzim kepada guru. Yang terakhir, memperbaiki berpembicaraan dan duduk dengan baik ketika berada di majelis bersama guru. Duduk yang baik seperti apa? Ketika kita sampai, kalau memang duduk di lantai, duduklah duduk yang sopan, bersila. Kemudian jangan sampai kita berbaring, jangan sampai kita menoleh ke kiri kanan. Fokus kepada guru. Lihat, perhatikan guru. Itu adab yang baik. Perhatikan guru kita, perhatikan wajahnya sampai dia selesai berbicara. Jangan dulu berbicara kalau belum diizinkan. Itu adab kita terhadap guru. Penting belajar dengan guru. Belajar dengan guru, jaga adab-adab kita, adab murid terhadap guru. Ketika kita tidak berguru, maka guru kita syaitan. Faman lam yakun syaikhu fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang tidak berguru, maka gurunya syaitan. Itu perkataan ulama, bukan hadis Nabi. Nah, ada kisah sebagaimana seorang dokter, ini dokter. Tapi dokter ini di masa itu dia tidak belajar dengan guru. Dia hanya belajar membaca buku-buku, kitab-kitab yang memang banyak di rumahnya kitab-kitab karena ayahnya adalah seorang ulama. Tapi dia tidak belajar, dia cukup membaca. Suatu hari dia menemukan sebuah buku dan di buku itu ada bacaan Al-Habbatu Syauda Syifa'un min kulli da. Habbatu syauda, obat dari segala macam penyakit. Tiba-tiba karena buku itu sudah usang, lalu huruf ba tadi ada tambahan titik, jadi 2 seperti huruf ya. Jadi apa? Al-hayyatu syauda syifa'un min kulli da. Al-hayyatu syauda itu artinya ular hitam, obat segala macam penyakit. Akhirnya dicarilah ular hitam tadi, kemudian dimasak, dimakan, mati. Ada juga yang mengatakan ketika dia mencari ular tersebut, ular hitam ditangkap, kemudian ularnya mematuk dirinya, dia pun mati. Itulah jika kita belajar tanpa guru. Salah di mana, letaknya di mana yang salah, kita hanya memakan ilmu itu tanpa memikirkan ataupun bertanya kepada guru. Pentingnya guru. Nah, oleh karena itu hormati guru kita, taati perintahnya. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami laksanakan. Selama perintah ataupun ajaran yang diberikan oleh guru kita itu adalah suatu perbuatan yang baik, kita amalkan, kita laksanakan, senantiasa taati. Kemudian jangan pernah membuat guru itu marah atau jengkel. Cari ridho guru, karena ridho guru itulah yang akan membawa keberkahan ilmu kita. Ilmu yang berkah meskipun sedikit akan bisa berkembang menjadi banyak. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah kita akan membahas materi adab guru yang lain di pertemuan yang akan datang, pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.